Wawancara Pro 3. Pak Rio Caniado, selamat pagi. Halo, selamat pagi Pak Rio. Ya, Iya, Pak. halo, selamat pagi. Selamat pagi. Sebenarnya secara sederhana itu bedanya apa sih emas fisik dan emas digital ini? Ya, sebelum saya bercerita ke situ, mungkin saya mau ngucapin dulu selamat buat holder-holder, terutama emak-emak yang hari ini mungkin bersuka cita, Mas, karena Naik lagi ya? lagi naik tinggi. Ya, ini makin makanya naik. redaksi saya, produser saya itu memaksakan tema ini karena mereka investasinya emas gila-gilaan ini, Pak. Mas, iya nih. Ya. Kalau bicara soal digital sama soal fisik ya, ya, ini kan soal kemajuan zaman. Dahulu kita kan nggak pernah lihat namanya uang itu dalam bentuk perbankan yang modern, ada ATM dan ada mobile banking dan lain-lain. Kita harus ambil uang fisik dan lain-lain. Kalau kita ngomongin lagi sejarah yang panjang lagi, bahkan dulu kita sifatnya barter ya. Kalau kita ngomongin emas, kalau ngomongin emas, ini kan produk kemajuan zaman yang hadir untuk mempermudah masyarakat untuk mendapatkan emas. Pada prinsipnya kita bicara sampai kalau untuk perbedaannya di situ dulu sih. Oke. Nah, kemudian kalau dari kacamata syariah, emas itu masuk kategori apa ini, Pak, Mas Rio? Ya, emas itu kan kalau di modern hari ini, emas dan perak lebih tepatnya itu disebut God money, Mas. Karena memang ini God money, uangnya Tuhan lah gitu. Yang dari dulu memang selalu digunakan untuk bertransaksi. Kalau dulu namanya dinar sama dirham. Kalau hari ini mungkin sudah tidak, tapi hari ini ya bisa disebut sebagai harta. Kalau masyarakat zaman sekarang menggunakannya sebagai mungkin untuk perhiasan, juga untuk investasi. Tapi dalam kacamata syariah, Mas, monggo. Iya, gimana dalam kacamata syariah sendiri? Ya, kalau dalam kacamata syariah tentu ini disebut sebagai harta ya, Mas ya. Harta yang memang kalau kita ngomongin lagi harta ini juga ada banyak lagi turunannya. Misalnya kalau sudah 1 tahun harus mengeluarkan zakatnya, yang memang kalau sudah sesuai dengan nisab yaitu sebesar 80 gram. Artinya jadi prinsipnya sebagai harta. Iya, artinya syarat-syarat, kalau dia sebagai harta, syarat-syarat itu dipenuhi sesuai syariah dong ya? Ya, tentu dong kalau ngomongin soal sesuai syariah, emas sangat sesuai dengan syariah, bahkan ada kelompok-kelompok yang sangat kanan misalnya, ekstrem, mereka nggak menghalalkan uang fiat dan masih menggunakan emas sebagai transaksi. Kalau saat ini emas digital cukup semarak apa sih yang diminati oleh masyarakat kita sendiri? Ya, kalau soal emas digital, Mas, kan ini sebenarnya soal ketakutan sebagian masyarakat sama apakah ketika kita menggunakan emas digital, emasnya ada atau tidak. Saat kita berproses mau cetaknya ada atau enggak. Mau mengkonversi ke fisiknya ada enggak nih, gitu kan? Betul, gitu. Terus ada juga soal ketakutan mengenai hukumnya. Karena emas ini ada hadis yang Rasul yang mengatakan bahwa emasnya harus dan biadil. Harus secara fisik gitu. Tapi, harus, itu yang saya maksud secara syariah bagaimana? Apakah itu masih bisa dianggap halalkah tanpa fisik itu sendiri? Atau memang cukup sekedar harta tetapi kita membayar kewajiban yang lain sebagainya, itu sudah dianggap sesuai? Bagaimana? Ya, dan biadil ini kan dalam konteks ini sudah dibahas panjang sekali sama Majelis Ulama Indonesia dan sudah keluar fatwanya, Mas. Jadi prinsipnya cicil emas dan emas digital itu sudah halal, sudah syariah secara hukum, itu fatwa MUI. Saya bukan kelas ulama, tentu ngikutin ulama aja ya. Di Indonesia udah ada majelisnya, jadi alhamdulillah sudah dihalalkan. Kalau soal keamanan, soal kesyariahan, tentu kalau ngomongin keamanan kita punya OJK, punya Bank Indonesia, punya perbankan yang sudah tentu menjalankan ini sesuai dengan regulasi. Tapi kalau syariah kita kembalikan lagi nih ke Majelis Ulama Indonesia. Tapi pada prinsipnya keyakinan masing-masing itu monggo lah. Gitu. Kita kembali ke investasi lagi, Mas Rio. Dari situ sudah mudah-mudahan sudah cukup paham. Tetapi ketika seseorang berinvestasi emas digital dan akan mengkonversi kepada emas fisik, ternyata tidak bisa. Itu apakah memang murni kegagalan sistem atau ada unsur-unsur penipuan di dalamnya?
ini yang kita takutkan sama-sama ya Mas ya, kejadian yang terjadi di Cina menggemparkan terutama buat mereka yang melakukan investasi emas di digital. Apakah emas digital ini bisa dikonversi ketika mau dijadikan fisik? Ya, kalau soal ini tentu harusnya regulator kita semakin memperketat perusahaan-perusahaan yang memang menjalankan aktivitas emas digital ini. Gitu. Memastikan bahwa setiap barang yang dijual itu memiliki emas fisik yang disimpan. Setiap emas yang ada di aplikasi, masyarakat membeli dan lain sebagainya, perusahaan sebenarnya hal itu ada tertulis jelas di regulasi bahwa penyedia emas digital wajib memiliki emas fisik, mungkin bahkan sesuai dengan digital yang nanti akan diinvestasikan oleh masyarakat. Seperti itu, Mas Rio. Betul, Mas. Betul. Oke. Betul. Ini kan ada pikiran awam masyarakat bilang bahwa apakah kalau saya simpan 0,5 gram udah ada tuh 0,5 gram di bank disimpan, karena di bank itu satuannya bukan yang seperti itu Mas, kecil-kecil seperti itu, tapi di perbankan itu potongannya besar-besar, misalnya mungkin 1 kilogram, 1 kilogram emas. Bentuk fisiknya bentuk fisiknya kepemilikannya besar. Dan ketika proses cetak, kenapa sih kalau proses cetak lama seminggu sampai 2 minggu? Ya karena memang ada proses konversinya. Ketika ada proses membuatnya jadi fisik, harus ada proses itu. Ketika emas tidak bisa dikonversi oleh investor atau oleh masyarakat, apa resiko bagi kita sendiri nih, bagi investor? Ya itu adalah resiko dan kegagalan sistem yang harapannya tidak terjadi, tapi kalau itu sampai terjadi tentu kepercayaan masyarakat terhadap perbankan, regulator dan sebagainya akan turun, Mas. Jadi ya harapan kita tidak terjadi seperti itulah. Oke. Tapi ada juga yang aplikasi yang memberikan janji aman, syariah dan diawasi. Bagaimana kita harus memverifikasi janji-janji sebuah aplikasi yang menawarkan investasi emas digital ini, Mas Rio? Atau apa tanda awal sebuah platform emas digital itu tidak konsisten dengan apa yang dijanjikan atau bermasalah? Bagaimana? Pertama, pastikan bahwa tempat kita menabung itu sudah diawasi oleh otoritas jasa keuangan. Kalau tidak, jangan, karena itu sangat berbahaya. Karena memang kita kan hari ini zaman penipuan banyak sekali, jadi pastikan bahwa kita melakukan investasi dan sebagainya di tempat-tempat yang memang sudah diawasi. Kalaupun teman-teman masih memiliki pikiran-pikiran bahwa takut dan sebagainya, ya monggo, pilihannya adalah ada emas divisi. Gitu. Baik. Mas Rio Caniado, terima kasih banyak ya Mas, sudah berbincang bersama dengan Pro 3 RRI di kesempatan pagi hari ini. Selamat kembali beraktivitas, salam sehat, selamat pagi Mas. Selamat pagi. Demikian tadi kami berbincang dengan aktivis ekonomi syariah Rio Caniado. Wawancara Pro 3.